Sobat Ruang Hati, perasaan ditinggalkan tanpa alasan adalah salah satu luka emosional yang paling sulit untuk disembuhkan. Ini adalah jenis kehilangan yang sulit dijelaskan karena tidak ada penutupan yang jelas. Ketika seseorang pergi dari hidupmu tanpa memberi penjelasan, kita menjadi terperangkap dalam kebingungannya, seperti tersesat di hutan tanpa arah, menunggu jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya rasa sakit yang dirasakan, tetapi juga kebingungan, ketidakpastian, dan ketidakmampuan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa aku? Kenapa aku yang ditinggalkan? Dalam dunia yang semakin sibuk ini, kita seringkali mengandalkan orang-orang di sekitar kita untuk memberikan rasa aman dan kejelasan dalam hubungan. Namun, terkadang, meskipun kita sudah berusaha dengan segala kemampuan kita, ada kalanya hubungan itu berakhir tanpa alasan yang bisa kita terima. Inilah yang menyebabkan luka paling dalam, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena ketidakmampuan untuk memahami mengapa itu terjadi. Pada dasarnya, perasaan ditinggalkan tanpa alasan adalah bentuk penolakan yang kita rasakan dari orang yang kita percayai dan harapkan bisa ada di sisi kita. Hal ini mengganggu rasa aman kita dalam hubungan. Psikolog John Bowlby mengemukakan teori keterikatan yang menyatakan bahwa kita sebagai manusia memiliki kebutuhan mendalam untuk merasa terikat dengan orang lain, baik itu dalam hubungan keluarga, pertemanan, atau romantis. Ketika ikatan itu diputus tanpa penjelasan, kita merasa kehilangan arah dan merasa terabaikan. Keterikatan adalah dasar dari rasa aman dalam hidup kita. Ketika seseorang yang kita percayai pergi tanpa kata, kita merasa tertekan dengan perasaan tidak aman dan tidak tahu harus bagaimana. Bahkan jika kita mencoba untuk mencari penjelasan, ketidakpastian itu bisa merusak fondasi psikologis kita. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang yang merasa seperti kehilangan diri mereka sendiri setelah ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak hanya kehilangan orang tersebut, tetapi juga merasa seolah-olah kehilangan bagian dari diri mereka. Namun, meskipun rasa sakit itu terasa sangat nyata, penting untuk kita tidak larut dalam kebingungan atau perasaan tidak berharga. Tidak ada yang lebih penting dalam momen seperti ini, selain untuk menghargai diri kita sendiri dan belajar untuk menerima perasaan kita. Brené Brown, seorang profesor riset di Universitas Houston yang meneliti tentang kerentanannya, mengatakan, "Cinta dimulai dengan diri sendiri. Kita tidak dapat memberi kepada orang lain apa yang tidak kita miliki untuk diri kita sendiri." Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa untuk bisa merasa dicintai, kita harus terlebih dahulu mencintai diri kita sendiri. Menghadapi perasaan ditinggalkan bukan berarti kita harus menunggu seseorang untuk memberi kita kepastian atau penjelasan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk merenung dan memberi ruang bagi diri kita untuk sembuh, memperbaiki diri, dan merawat luka-luka emosional kita. Perasaan kesepian yang muncul setelah ditinggalkan bukanlah akhir dari segalanya. Maya Angelou, seorang penulis dan aktivis terkenal, pernah mengatakan, "Saya telah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang kamu katakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa perasaan yang kita miliki tentang diri kita sendiri jauh lebih penting daripada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita memiliki kendali atas cara kita merasa tentang diri kita, dan kita bisa memulai untuk membangun kembali perasaan itu, bahkan ketika orang lain pergi tanpa memberi alasan. Selain itu, penting untuk kita memahami bahwa luka yang muncul dari ditinggalkan tanpa alasan seringkali membawa perasaan bersalah atau malu. Kita bertanya pada diri kita, apakah ada yang salah dengan saya? Apa yang saya lakukan untuk membuatnya pergi? Namun, ini adalah pertanyaan yang hanya akan memperburuk perasaan kita. Sebaliknya, kita harus memberi diri kita izin untuk merasa terluka tanpa menghakimi diri sendiri. Proses penyembuhan dimulai dari memaafkan diri sendiri atas perasaan yang datang tanpa perlu merasa malu atau bersalah. Rollo May, seorang psikolog eksistensialis terkenal, dalam bukunya Love and Will, menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dari kesehatan mental adalah
menerima ketidakpastian hidup dan ketidaksempurnaan kita. Ia berkata, salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah ketika kita merasa tidak bisa mengendalikan keadaan yang datang begitu saja. Tetapi kita juga harus belajar untuk menerima bahwa kita tidak selalu bisa memahami segalanya. Ini adalah prinsip penting dalam menghadapi rasa sakit yang datang dari ditinggalkan tanpa alasan. Kita tidak perlu mengerti semuanya. Yang penting adalah kita belajar menerima kenyataan bahwa terkadang hubungan berakhir tanpa penjelasan yang bisa kita pahami. Dan ini bukan berarti kita tidak cukup baik. Ini hanya berarti bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Dan terkadang, perpisahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Saat kita belajar untuk menerima kenyataan ini, kita juga mulai menemukan cara untuk membangun kembali diri kita. Proses penyembuhan bukanlah sesuatu yang mudah atau cepat. Dibutuhkan waktu dan kesabaran. Dalam bukunya Man's Search for Meaning, Viktor Frankl menulis bahwa manusia selalu mencari makna dalam setiap pengalaman hidupnya, bahkan dalam penderitaan yang paling mendalam sekalipun. Bagi Frankl, penderitaan bisa menjadi jalan untuk menemukan makna dalam hidup kita. Ketika kita tidak dapat lagi mengubah keadaan, kita dipaksa untuk mengubah diri kita sendiri, kata Frankl. Penderitaan yang datang dari kehilangan atau ditinggalkan bisa menjadi alat untuk pertumbuhan. Walaupun tidak ada yang bisa menggantikan rasa sakit itu, kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya dan apa yang kita pelajari darinya. Sobat Ruang Hati, kehilangan yang datang tanpa penjelasan seringkali membuat kita merasa tidak diprioritaskan atau bahkan tidak dihargai. Tetapi, meskipun ada rasa sakit, ini juga adalah kesempatan untuk kembali pada diri kita sendiri, untuk merawat diri kita lebih baik. Carl Jung pernah mengatakan, siapa yang melihat keluar, mimpi. Siapa yang melihat ke dalam, terjaga. Ketika dunia di luar terasa kacau dan penuh dengan kebingungannya, inilah waktunya untuk melihat ke dalam. Menyembuhkan luka hati dan jiwa kita dimulai dengan menerima diri kita secara penuh, dengan segala ketidaksempurnaan dan kekuatan yang ada dalam diri kita. Jangan biarkan kehilangan itu mendefinisikan siapa kamu. Sebaliknya, gunakan momen ini untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih terhadap dirimu sendiri. Ada suatu kenyataan dalam hidup yang seringkali kita tak bisa hindari, ketidakpastian. Ketika seseorang yang kita sayangi atau percayai meninggalkan kita tanpa penjelasan, kita tidak hanya merasa sakit karena kehilangan, tetapi juga diserang oleh ketidakpastian yang membelenggu pikiran kita. Kenapa aku yang ditinggalkan? Apa yang salah dengan diriku? Bahkan jika kita mencoba mencari penjelasan, mungkin kita tidak akan menemukannya. Tidak ada yang lebih menghancurkan daripada perasaan bahwa kita tidak cukup diberi kesempatan untuk mengetahui mengapa sesuatu berakhir. Kita merasa seolah-olah semuanya terlepas begitu saja tanpa kendali. Namun, izinkan aku memberitahumu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Tidak ada yang lebih membuat kita merasa terputus selain kehilangan tanpa penjelasan. Kegagalan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah salah satu jenis luka emosional yang sangat mendalam. Kita merasa tertinggal dalam kebingungan, dan tidak jarang hal itu membuat kita meragukan nilai diri kita. Ketika kita ditinggalkan tanpa alasan yang jelas, kita seringkali terjebak dalam siklus pemikiran yang mengarah pada keraguan diri dan penilaian yang keras terhadap diri sendiri. Kita merasa seperti kita tidak cukup baik, atau mungkin tidak pantas untuk dicintai. Namun, inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita bahwa kita bukanlah hasil dari perbuatan orang lain, dan kita tidak seharusnya mengukur nilai diri kita hanya berdasarkan reaksi orang lain terhadap kita. Kehilangan itu bukanlah akhir dari hidup, tetapi adalah bagian dari perjalanan. Paulo Coelho. Kata-kata dari Paulo Coelho ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Kehilangan itu memang menyakitkan, tetapi itu bukanlah titik akhir dari cerita hidup kita. Sobat Ruang Hati, seringkali dalam kehilangan, kita menemukan kesempatan untuk menemukan diri kita lebih dalam.
Ini adalah momen di mana kita bisa mulai merenung tentang apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup, apa yang benar-benar kita butuhkan, dan siapa kita sebenarnya tanpa bergantung pada orang lain. Di dalam pikiran kita, terkadang kita merasa sangat terhubung dengan orang lain. Kita memberi mereka tempat yang sangat spesial di hati kita. Kita berharap mereka akan memberikan kita pengertian, kehadiran, dan kasih sayang yang sama. Ketika mereka tiba-tiba pergi tanpa memberi penjelasan, kita merasa seperti bagian dari diri kita tercabut. Ini adalah pengalaman yang sangat pribadi, dan kita merasakannya dengan intensitas yang luar biasa. Psikolog Susan Johnson, yang terkenal dengan teorinya tentang terapi pasangan berbasis keterikatan, menyatakan bahwa kita, sebagai manusia, memiliki kebutuhan dasar untuk merasa aman dan terhubung dengan orang lain. Keterikatan ini memberi kita rasa stabilitas emosional yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika hubungan itu berakhir secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas, kita merasa terancam. Kita merasa seperti kehilangan dasar kita, kehilangan tempat di mana kita merasa diterima dan dicintai. Kehilangan tanpa alasan seringkali membuat kita terperangkap dalam pikiran bahwa kita kurang berharga. Padahal, kita tidak pernah bisa mengontrol perasaan orang lain atau bagaimana mereka memilih untuk merespons hubungan. Apa yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita memilih untuk merespons perasaan kita sendiri. Memahami ini adalah langkah pertama dalam perjalanan penyembuhan. Saat kita bisa melepaskan kebutuhan untuk mendapatkan penjelasan dari orang lain, kita mulai memberi ruang bagi diri kita untuk menyembuhkan dan menguatkan diri kita. Salah satu hal yang paling penting dalam menghadapi perasaan ditinggalkan tanpa alasan adalah mencintai diri kita sendiri. Ketika kita merasa terabaikan atau ditolak, ada dorongan kuat untuk mencari kesalahan di dalam diri kita, untuk berpikir bahwa kita mungkin tidak cukup baik, tidak cukup menarik, atau tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Namun, pada kenyataannya, perasaan ini tidak mencerminkan kebenaran tentang diri kita. Kita tidak seharusnya mengukur diri kita hanya berdasarkan reaksi orang lain. C.S. Lewis dalam bukunya The Four Loves menjelaskan bahwa cinta yang sejati dimulai dari diri kita sendiri. Ia mengatakan, cinta tidak dapat diberikan jika kita tidak mampu menerima diri kita sendiri. Cinta sejati tidak datang dari mengharapkan orang lain untuk mengisi kekosongan dalam diri kita. Cinta sejati datang dari menerima dan mencintai diri kita sendiri dengan segala kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Inilah yang perlu kita pelajari, terutama saat kita sedang berada dalam proses penyembuhan setelah ditinggalkan. Mencintai diri kita sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan langkah pertama yang penting agar kita bisa memulai perjalanan menuju pemulihan dan kebahagiaan yang lebih besar. Sobat Ruang Hati, jangan biarkan luka masa lalu menghalangi perjalananmu menuju kebahagiaan. Khalil Gibran. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita pernah terluka, luka itu tidak harus menghalangi langkah kita ke depan. Ketika kita mampu melepaskan perasaan terluka dan memberi tempat untuk menyembuhkan, kita memberi ruang bagi kebahagiaan dan kedamaian untuk datang kembali dalam hidup kita. Menyembuhkan luka hati bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, tetapi berarti memberi diri kita izin untuk tumbuh dan melanjutkan hidup. Ketidakpastian adalah salah satu tantangan terbesar ketika seseorang meninggalkan kita tanpa alasan. Kita seringkali berusaha mencari jawaban, tetapi terkadang kita harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua pertanyaan akan terjawab. Ketika kita terus-menerus mencari penjelasan dari orang lain yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan, kita akan terjebak dalam perasaan yang hanya akan memperburuk keadaan. Namun, ketidakpastian ini juga mengajarkan kita untuk mencari ketenangan dalam diri kita sendiri. Rainer Maria Rilke, seorang penyair terkenal, pernah menulis dalam bukunya Letters to a Young Poet, "Jangan mencari jawaban yang pasti untuk semua pertanyaan hidup. Terimalah ketidakpastian dan belajarlah untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan itu." Kehilangan tanpa alasan adalah salah satu bentuk ketidakpastian yang paling menyakitkan. Namun, kita bisa memilih untuk berhenti mencari jawaban yang tidak akan datang
dan mulai merangkul ketidakpastian itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Kita bisa belajar untuk hidup dengan pertanyaan yang tidak terjawab, untuk menemukan kedamaian dalam ketidaktahuan, dan untuk menemukan kekuatan dalam ketidaksempurnaan hidup. Saat kita menghadapi perasaan ditinggalkan, kita perlu memberi diri kita waktu untuk berduka, tetapi juga penting untuk kita melangkah ke depan dan kembali membangun diri. Elizabeth Kubler-Ross, seorang psikiater yang terkenal dengan teori 5 tahap berduka, menjelaskan bahwa setiap orang mengalami perasaan kehilangan dengan cara yang unik. Tahapan ini, penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan akhirnya penerimaan, adalah proses alami yang kita lalui ketika menghadapi kehilangan yang besar. Namun, dalam setiap tahap berduka ini, kita diberi kesempatan untuk tumbuh. Setiap langkah dalam proses ini adalah bagian dari perjalanan menuju penyembuhan. Saat kita menerima kenyataan bahwa seseorang telah pergi, kita mulai membuka diri untuk menerima kemungkinan baru dalam hidup kita. Mungkin kita merasa takut untuk melangkah maju, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Di balik setiap perpisahan, ada potensi untuk kelahiran baru. Lao Tzu. Lao Tzu, filsuf terkenal asal Cina, mengingatkan kita bahwa setiap perpisahan membuka jalan bagi sesuatu yang baru. Meski saat ini kita merasa terluka, ada ruang untuk kebangkitan dan pembaruan. Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita sendiri, dan kita akan menemukan bahwa, dalam waktu yang tepat, kita akan merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menerima cinta dan kebahagiaan yang datang ke dalam hidup kita.